Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani dari Reka 1 Andi Makasaud. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian panorama. Pengertian panorama adalah cara membuat gambar atau suatu pemandangan dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Dan saya juga akan menjelaskan tentang fungsi panorama. Fungsi panorama adalah cara untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kita kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan panorama. Yang pertama itu buatlah sketsa pemandangan dari satu sudut pandang dengan menentukan arah. Yang kedua itu menggunakan kompas atau alat pembidik. Yang ketiga itu gambarkan objek dengan arsiran yang berbeda sesuai dengan jenis dan jaraknya, seperti arsiran miring atau arsiran mendatar. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara menggambar panorama. Yang pertama itu tentukan arah dengan kompas, lalu bidik objek sebagai titik pusat dan gambar semua objek yang tertangkap dengan alat pembidik. Kemudian setelah itu arsir setiap objek sesuai jaraknya, yang dekat dan jarak untuk yang jauh, dan tuliskan keterangan lengkapnya pada bagian bawah gambar. Misalnya kayak identitas, waktu, cuaca, dan arti. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian kompas, yang dimana kompas ini adalah suatu alat untuk menunjukkan yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas. Misalnya utara magnetis, karena kita ketahui ada 3 buah arah utara, yakni utara peta, utara magnetis, dan utara sebenarnya. Dan adapun fungsi kompas yaitu sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Gunanya itu mencegah tersesat saat kegiatan lapangan atau penjelajahan. Adapun bagian-bagian kompas yaitu yang pertama itu permukaan dengan angka dan huruf arah mata angin. Dan kedua itu jarum penunjuk atau yang biasanya selalu menunjukkan utara magnes. Yang ketiga itu visir. Visir itu adalah lubang untuk membidik sasaran. Dan yang keempat adalah kaca pembesar untuk melihat derajat. Dan yang kelima itu tutup dial yang biasanya diputar, dan alat penyangkal kain jempol untuk menopang kompas saat membidik. Adapun cara penggunaan kompas yaitu pertama kita letakkan kompas di permukaan yang datar, lalu sasaran melalui visor sambil memiringkan kaca pembesar untuk melihat derajatnya. Selanjutnya itu pengertian asimut. Pengertian asimut itu adalah sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat, dan ada pengertian back asimut adalah membentuk lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara memindahkan kompas belakang jarak ke muka dan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.